Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya semua bentuk pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita meminta perlindungan dari segala bentuk keburukan diri kita. Wa min sayyi'ati a'malina, dan dari segala dosa yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan pernah diberikan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang seharusnya duduk di sini tentunya salah satu di antara guru kami yang mulia, Ustaz Dr. Gulam. Beliau berhalangan hadir tadi malam kurang lebih jam 10. Kami diminta untuk menggantikan beliau. Yang duduk di sini benda mungkin bentuknya seperti Timur Tengah, kulit sudah hitam, kan? Tapi asli sebenarnya saya ini dari USA. Kurang sangka asli. Sangka asli. Dari USA. Kalau saya pulang dari Paris, Pariaman sekitar. Kondisi masih pagi, ayah. Kondisi masih subuh. Insyaallah kita akan bahas materi yang sedikit lebih agak semangat sedikit, Pak. Ya, Pak. Insyaallah judulnya pada subuh hari ini 3 pondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 pondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Baru patang Bapak, hari Sabtu patang sekitar jam 1 setelah zuhur datang pada kami mahasiswa dari Cina. Saya masih ada rekamannya. Datang pada kami mahasiswa dari Cina. Sebelum berangkat ke Cina, beliau hafal 10 juz. Sebelum berangkat ke Cina, beliau hafal 10 juz. Sampai di Cina meragukan Tuhan. Sampai di Cina meragukan Tuhan. Saya coba ajak diskusi. Dia bilang ke ibunya, carikan, saya mau pulang ke Indonesia libur, dan carikan saya ustaz. Kalau seandainya ustaz itu bisa jawab pertanyaan saya tetap Islam. Tapi kalau dia tidak bisa, jangan salahkan saya pindah agama. Mereka mahasiswa Cina ini mempertanyakan konsep ketuhanan, mempertanyakan konsep ketuhanan. Maka ini penting sekali 3 pondasi dasar umat Islam. Di antara banyaknya prinsip dasar yang dibuat oleh para ulama, ada banyak sekali tentunya, tapi yang paling mendasar ada 3. Yang pertama, di antara kita siapa saja yang ingin mengetahui apa-apa saja yang harus diketahui secara mendasar bagi umat Islam, yang pertama dia harus tahu untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan? Sebuah pertanyaan tentunya ayah bunda kepada diri kita sendiri. Untuk apa kita diciptakan? Apa yang kita lakukan di atas dunia ini? Allah sudah jawab pertanyaan itu dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka oleh karenanya
semua itu hanya sebatas menunggu waktu sholat saja. Hanya sebatas menunggu waktu sholat saja. Artinya untuk beribadah kita harus meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang baru bisa sholat, bukan menunggu waktu luang baru bisa datang kajian ilmu, tidak. Tapi luangkan waktu, karena memang tugas utama kita di atas dunia ini hanya untuk beribadah. Salah satu di antaranya ketika dia bertanya, lalu kalau mahasiswa Cina ini, dia bilang, saya tidak percaya Tuhan dan saya meragukan takdir. Kemudian saya tanya, kalau meragukan konsep takdir, jadi apa gunanya Anda hidup di dunia? Ya selayaknya manusia biasa, saya hidup berlaku baik segala macam. Saya buat ke orang tua berlaku baik, ya saya bersosial yang baik. Kemudian pertanyaan timbul, saya mainkan apa yang kita mainkan konsep berpikir akal mereka. Kita tanya kembali, siapa yang menilai perbuatan Anda baik? Apa tolak ukur perbuatan itu baik? Dan siapa yang akan memberi ganjaran kalau Anda berbuat baik? Tak bisa jawab dia. Karena fondasi dasar yang pertama, dia tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia. Yang kedua, di antara prinsip dasar seorang muslim, yang kedua, dia harus tahu bahwasanya ibadah tidak akan pernah sah kecuali dengan tauhid. Perhatikan, simak baik-baik. Sebagaimana sholat kita juga tidak akan pernah sah kecuali dengan taharah. Bapak, ibu, ayah, bunda, kalau dari rumahnya tadi mungkin contoh saja main-main, mungkin ya bersihkan selokan, bersihkan paret di depan rumahnya, tiba-tiba azan subuh, langsung ke masjid. Sah tidak sholatnya? Langsung sholat. Sah tidak sholatnya? Tidak sah, kotor, harus taharah dulu, wudu dulu, mandi dulu. Begitu juga ibadah secara umum juga tidak akan pernah sah kecuali dengan tauhid. Hal ini Allah sebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu, ini untuk Nabi Muhammad SAW, telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW maksudnya, wa ilal ladzina min qablik, pesan ini juga sudah disampaikan untuk orang-orang sebelummu. Enggak cuma di zaman Anda saja, enggak cuma untuk umatmu saja, tapi untuk umat-umat sebelumnya juga ini sudah disampaikan. Pesannya sama, tak pernah berubah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, mensekutukan Allah, mencampurkan kesyirikan dalam ibadah, maka ibadah yang sedang kita kerjakan itu tertolak. Ibadah yang sedang kita kerjakan itu tertolak. Mungkin dengan contoh akan lebih mudah dipahami. Kita mengetahui bahwasanya adanya rukun Islam. Salah satu di antara rukun Islam, agama kita mensyariatkan berpuasa. Sepakat di sini? Ya. Kalau orang mengatakan Islam tidak mensyariatkan puasa, bermasalah pola pikir. Islam kalau melarang puasa, ada orang yang mengatakan, dai mengatakan melarang berpuasa, bermasalah berarti akidah. Karena dalam hukum Islam saja kita disyariatkan berpuasa. Baik, yang kita ketahui, baik puasa wajib atau puasa sunnah, apa saja puasa yang kita ketahui. Yang pertama ada puasa Ramadan. Apa lagi? Puasa Syawal. Puasa apa lagi? Yang sunnah. Puasa ayam lebih. Apa lagi? Senin Kamis. Puasa apa lagi? Nah, yang kita ketahui semuanya berdalil yang jelas. Kalau seandainya ada orang yang menggabungkan ibadah puasa ini dengan kesyirikan, contoh saja, mereka menggabungkan ibadah puasa ini untuk tujuan-tujuan pribadi tertentu, maka dia bungkus
ibadah syariat ini dengan kesyirikan. Ia namakan dengan puasa mutih. Nah, pernah dengar Bapak Ibu puasa mutih? Nah, pernah dengar? Kalau kita sampaikan nggak boleh puasa mutih seperti ini, kemudian kita dicerca, wah ini sesat nih, melarang puasa. Bukan puasanya yang dilarang, tapi praktek ibadah puasa yang seperti itu tidak pernah Nabi SAW contohkan pada kita. Puasa yang sunnah saja banyak yang kita kerjakan, apalagi puasa mutih yang kita kerjakan untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk rezeki, kebalan dan segala macamnya. Yang pernah saya ketahui kebetulan istri saya orang Jawa, Pak. Jadi di keluarga Jawa saya pernah dengar selain puasa mutih ada namanya puasa ngidam. Pernah dengar Pak? Puasa ngidam. Puasa ngidam, puasa 40 hari di dalam hutan, makan dan minum hanya apa saja yang ada di dalam hutan, dan berperilaku seperti kijang, tidak memakai baju selain itu. Ada yang praktekkan itu? Ada. Boleh tidak puasa seperti itu? Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya bawakan analogi supaya pemahaman ini lebih cerdik. Kalau seandainya kita sakit kepala, Bapak Ibu, kalau seandainya kita sakit kepala, obat apa yang pertama sekali terlintas di kepala untuk sembuhkan sakit kepala kita ini? Obat apa yang pertama sekali terlintas? Paramek, apa lagi? Panadol, Bodrek dan sebagainya, gitu kan? Terlintas di pikiran kita hanya kayaknya ini yang cocok untuk obat sakit kepala, Paramek dan Panadol seterusnya. Ada tidak orang yang mengatakan kayaknya ini betadine cocok gitu? Ada? Nah, sesat ya. Baik, sebelum kita praktek konsumsi Panadol tadi, sebelum kita konsumsi, di belakang papan itu selalu ada cara pemakaian, selalu ada peraturan pemakaian. Dihindari dari tempat-tempat yang demikian, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dan seterusnya gitu kan. Makan 3 kali sehari, kalau tidak juga sembuh diginikan dan begitu kan. Ada peraturan di belakangnya agar tidak salah pemakaian, begitu kan? Kemudian setelah kita tahu cara pemakaiannya, kita ambillah benda tadi, kita ambil obat tadi untuk memudahkan obat sakit kepala ini kita konsumsi tidak dengan air. Kita ambil, kita buka obatnya, gosok-gosok di kepala, sembuh dah. Kan obat sakit kepala juga, obat sakit kepala kita ambil, obatnya kita ambil, nggak diminum tapi digosok-gosok di kepala. Kan obat sakit kepala juga ini, ke kepala juga begini. Fungsi tidak? Tidak berfungsi. Baik, kita kerucutkan contoh ini. Seandainya kita mengalami kesusahan, gelisah hati rasanya, atau bahkan sakit, apa yang pertama sekali orang Islam tuju? Tidak lain tentunya daripada Al-Quran. Allah sebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir, diantaranya membaca Al-Quran, hati ini menjadi tenang. Baik, siapa yang menolak bahwasanya Al-Quran ini bukan obat penyembuh hati? Ada yang bisa tolak? Ada yang berani tolak ini? Tidak ada. Ada yang berani tolak bahwasanya Al-Quran ini sebagai pelindung manusia? Ada yang bisa tolak? Tidak, itu berani, bahaya. Terancam dia kalau mengatakan Al-Quran ini tidak ada daya apa-apa untuk perlindungan manusia. Tidak ada. Sesat ya, bahaya ucapan seperti itu. Untuk prakteknya, bagaimana cara ini, bagaimana Al-Quran ini berfungsi bagi kita? Ada tata cara pemakaiannya, dan Nabi SAW mencontohkan pada kita apa saja yang bisa dilakukan oleh Al-Quran ini dan bagaimana cara prakteknya. Di antaranya kita tahu ada namanya ruqyah, bisa dibacakan, gitu kan? Untuk ketenangan hati kita bisa baca. Di dalamnya ada Quran, surah Yasin mungkin yang biasa kita baca, surah Al-Kahfi, Al-Mulk dan sebagainya, membuat hati ini jadi tenang. Ada orang-orang yang nyeleneh,
Dia ambil Al-Quran ini, dia buka di surat-surat tertentu, disobek, dilipat, ditaruh di dompet. Boleh tidak berfungsi tidak itu? Tidak akan berfungsi karena praktek pemakaiannya sudah clear. Praktek pemakaiannya sudah clear. Bukan Al-Qurannya ini yang disalahkan. Jangan salah pengertian. Bukan Al-Qurannya ini yang disalahkan. Tidak ada yang di beberapa kita sudah sepakat bahwasanya tidak ada yang menolak bahwasanya Al-Quran ini sebagai penenang hati, sebagai pelindung hati, bahkan sebagai obat, furqan, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada yang bisa menolak itu. Tapi prakteknya yang sedang kita bahas. Nabi SAW sampaikan kepada kita dalam wahyu yang pertama agar Al-Quran ini berfungsi adalah dibaca, bukan dijadikan satpam, dibaca. Begitu banyak saya temukan ya, beberapa rumah yang dia sengaja tulis Al-Quran itu di sebuah kertas atau kain, dia lipat-lipat kemudian ditanam jadi sudut-sudut rumahnya, ditanam. Nah baik, oke, silahkanlah, oke lah, ditanamlah. Anda yang menanam, Anda yang tahu. Tidak mungkin Anda akan injak. Bagaimana dengan hewan-hewan? Bagaimana dengan tamu-tamu? Bagaimana kalau dengan tetangga yang lewat di situ diinjaknya? Penistaan atau bukan? Penistaan jelas. Dia nggak tahu ada Al-Quran itu, tiba-tiba diinjaknya. Praktek seperti ini ya dilarang. Bukan Al-Qurannya, tapi cara prakteknya, layak batal amalan yang sedang dikerjakan itu tertolak jika tercampur dengan kesyirikan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di antara prinsip dasar seorang muslim yang dimana dia bisa tahu cara mengesahkan Allah, yakni dia harus tahu bahwasanya syirik adalah dosa-dosa yang paling besar. Bahwasanya syirik adalah dosa yang paling berbahaya secara mutlak. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah masih ada kemungkinan, masih ada kesempatan akan mengampuni dosa-dosa yang levelnya itu di bawah kesyirikan. Timbul pertanyaan tentunya di benak kita, apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik ini seperti apa ini? Apa yang dikatakan, bisa dikatakan syirik seperti apa? Definisi yang sangat mudah, simple, mudah dipahami insyaallah yang berkaitan dengan syirik. Kata para ulama, taswiyatun ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan sesuatu yang bukan Allah dengan Allah, yang dimana sesuatu ini seharusnya adalah keistimewaan Allah. Dengan contoh lebih mudah dipahami. Di antara bentuk kekhususan atau keistimewaan Allah yang hanya Allah memiliki adalah Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui semua tentang yang gaib. Allah alimul ghuyub, mengetahui semua tentang yang gaib, terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh mata manusia. Maka jika ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Itulah syirik. Itulah syirik. Berbeda dengan orang yang tidak mengimani hal yang gaib. Islam mengutamakan harus mengimani hal yang gaib, karena syarat orang-orang yang mukmin, syarat yang pertama harus percaya dengan yang gaib. Allah sebutkan yang pertama surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin. Ciri pertama orang yang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni dia harus percaya, orang yang mengimani tentang perkara yang gaib.
ada yang jumpa Nabi di sini? Ada yang pernah jumpa Nabi? Tidak ada, berarti Nabi ghaib bagi kita. Tapi orang-orang yang mensejajarkan dirinya dengan Allah, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, itulah syirik. Itulah syirik. Islam tegas dalam perkara ini. Nabi SAW sebutkan, man ataka arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au sahiran, tukang sihir, peramal, dukun, indigo, orang pintar, banyak namanya di negara kita ya. Datang kepada dia, fasa'alahu, bertanya, belum sempat percaya, baru bertanya, lam tuqbal lahu salat arba'ina yauman, tidak akan pernah diterima salatnya selama 40 hari. Apakah 40 hari ke depan ini? Seandainya contoh, naudzubillah, iyadzubillah, seandainya hari ini kita berbuat syirik, apakah 1 hari ke depan sampai 40 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan 40 hari ke depan tertolak agama, tertolak ibadah kita? Bukan. 40 hari ke depan, kata para ulama, adalah 40 hari ke belakang. 40 hari ke belakang. Amalan apa saja yang sudah kita lakukan di selama 40 hari ke belakang ini? Sudah umrah kita mungkin, sudah sedekah kita mungkin, sudah sempat mengerjakan tahajud, berpuasa dan sebagainya, itu semuanya terhapus. Itu semuanya terhapus. Dalam riwayat lain, dalam hadis sahih Muslim, man ataka arrafan aw sahiran, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, indigo, paranormal, orang pintar, banyak bahasanya tentu yang di negara kita, fasa'alahu, bertanya, datang kepada dia bertanya, kemudian fasaddaqahu bima yaqul, tadi tidak sempat percaya, sekarang sudah sempat percaya. Datang kepada dukun, kemudian tanya kepada dia dan percaya. Faqad kafara bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung Anda tidak mengimani Al-Qur'an. Secara tidak langsung tidak mengimani Al-Qur'an, menolak apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kafir di sini kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekufuran yang atau kekufuran yang sampai tingkat mengeluarkan seseorang dari Islam, atau kafir tapi tidak sempat keluar dari Islam? Kafir yang apa yang dimaksud dalam hadis ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak layak kita mempertanyakan apa yang sudah jelas keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kau datangi dukun, bertanya kau sama dia, percaya, maka tidak akan pernah diterima sholatnya dan kau kafir. Sudah, tidak perlu dicabang-cabangkan lagi. Begitu sayangnya yang terjadi di negeri kita saat ini. Disebutkan bahwasanya dukun Indonesia itulah yang paling sakti, kan? Bahkan sampai ada seminarnya waktu itu di Gorontalo, kalau tidak salah kan? Sampai akan ada seminar dukun, dan alhamdulillahnya tidak jadi. Uniknya yang mengadakan seminar itu dukun-dukun hebat di seluruh Indonesia. Semestinya dia tahu kalau di tanggal itu tidak akan jadi, jangan pasang tanggal itu seharusnya. Ini terjadi, akhirnya nggak jadi seminarnya. Ini bentuk bahwasanya dia pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Dia pun tidak tahu tentang yang gaib. Kalau dia tahu, semestinya dia sudah menyadari dari awal bahwasanya seminar itu akan dibatalkan. Dia nggak tahu, kecewa dia, disomasi orangnya. Dukun kok main somasi? Dukun datang lapor ke polisi, lucu sekali. Yang disayangkan yang terjadi di sekeliling kita, umat beragama, umat muslim beragama, komitmen dia mengatakan minimal dalam 5 waktunya, dia selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam salatnya 5 waktu minimal dia ucapkan itu di masjid, baik pun di rumah. Hanya kepadamu aku meminta pertolongan, hanya kepadamu aku meminta petunjuk ya
Allah, hanya kepadamu meminta pertolongan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Keluar dari pintu masjid dia datangi peramal. Keluar dari pintu masjid dia coba buka HP, cek kodam. Nah, baik mana komitmen Anda yang mengatakan hanya kepadamu tadi? Mana komitmen kita yang mengatakan hanya kepadamu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kalau sedikit nadanya agak tinggi ya, karena sesekali di sini baru pertama kali jumpa, langsung mungkin mohon maaf jika ada banyak yang tersinggung. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena saya tahu ini pertemuan yang pertama, mungkin bisa jadi langsung yang terakhir karena banyak yang tersinggung ya. Saya pernah ngisi kajian seperti ini sama, diminta tadi di Rumbai waktu itu. Di jalan masuk ke jalan apa 9 apa namanya itu. Masuk ke dalam, saya tidak tahu. Setelah kajian itu selesai, saya baru menyadari bahwasanya ada sanggar seni yang sedikit agak menjurus kepada kesyirikan di situ. Pulang dari situ, keluarga kami diteror, bunuh dan segala macamnya. Karena menyinggung semuanya, tersinggung semuanya dia dengan kajian seperti itu. Peramal dan segala macamnya, merusak pasar mereka dia katakan. Berarti apakah peramal ini, orang indigo ini ada yang baik? Dengarkan baik-baik ini. Jangan salah menilai. Banyaknya pula sekarang dukun-dukun ini dia pakai sorban pula sekarang, kan? Dukun ini pun dia pakai jubah pula sekarang, panjang pula jenggotnya dukun itu sekarang. Jadi susah kita bedakan yang mana yang ustaz, yang mana yang dukun. Mana kita datangi ustaz untuk ruqyah, mana yang dukun, susah pula kita sekarang. Baik, dengarkan perbedaannya. Peramal, mereka yang ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan mungkin pernah mengetahui, mengklaim dirinya tahu tentang hal yang baik. Kalau seandainya bapak atau ibu ingin minta ruqyah, contohnya menghubungi salah satu ustaz, kemudian minta tolong ruqyah dengan mereka. Tiba-tiba ustaz itu datang ke rumah kita, dia bilang, wah tuh di belakang rumah Pak tuh ada cilik Pak. Tuh di belakang tuh lamu tuh. Atau dia sebutkan kepada kita, oh aku nyemai ikut apa Pak? Aku nyolalamu ikut apa? Meskipun dia bersorban, meskipun hitam dahinya, meskipun dia berjubah, dengarkan hadis ini, dalil ini untuk orang-orang yang mengaku-ngaku tahu tentang yang baik. Dalil yang pertama, paranormal ini, dukun indigo ini juga pernah ada di zaman Nabi SAW. Namanya Ibnu Soyyad. Dalam riwayat lain kita temukan nama anak ini Ibnu Soyyad namanya. Ibnu Soyyad, dia yang tersebar fitnah, dia mengaku tahu tentang hal yang baik. Dia peramal luar biasa, sakti ramalan. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW datangi Ibnu Soyyad, dites sampai dengan Ibnu Soyyad, benar gak ini si anak ini memang benar-benar indigo, dia memang peramal dia atau halu aja dia. Nabi tes, "Madza tara ya Ibnu Soyyad?" Coba lihat Ibnu Soyyad, apa yang kau nampak? Kata Ibnu Soyyad, inni arsyan 'alal ma' haulul hayya. Aku melihat singgah sana yang terbang megah di atas lautan, haulul hayya, dan singgah sana itu dikelilingi ular-ular yang besar. Kalau di Indonesia itu namanya tuh singgasana Nyoro Kidul kan. Singgasana Nyiblorong namanya itu di Batu Pantai Selatan. Kemudian Nabi SAW sampaikan, "Zaka arsul iblis." Yang kau lihat itu adalah singgah sana iblis. Nabi benarkan. Berarti apa yang dilihat oleh Ibnu Soyyad ini benar. Ini matanya memang benar-benar bisa melihat yang gaib. Enggak halu dia. Kebanyakan di Indonesia ini halu. Enggak halu dia. Ini sudah dites oleh Nabi, ternyata benar yang dilihat oleh Ibnu Soyyad ini benar, dibenarkan oleh Nabi SAW.
Tapi apa kalimat selanjutnya? Kata Nabi SAW, "Iksa, fa innaka lam tadruq qabla." Kamu pergi dari sini, pindah dari sini. Jangan sampai kau lihatkan lagi mukamu itu di depan saya. Nabi jijik kepada orang-orang yang mengaku-ngaku tentang perkara yang gaib. Sesungguhnya kau tidak akan pernah bisa melampaui takdir yang telah Allah tetapkan pada diri, yang telah Allah tetapkan pada diri. Fitrahnya manusia tidak mengetahui tentang hal yang gaib, maka tiba-tiba dia menyimpang pada fitrahnya, dia bisa melihat tentang hal yang gaib. Maka ini jelas adalah fasilitas dari syaitan. Ini adalah penyakit dan anak ini harus disembuhkan. Tidak ada orang yang bisa melihat tentang hal yang gaib, Bapak Ibu, sekalipun dia anak-anak. Kalimat yang sering saya dengar di Indonesia ini anak-anak suci nih, dia bisa lihat. Anak-anak pun tidak bisa lihat. Bisa pun dia lihat, ada masalah berarti pada orang tuanya atau pada kakek neneknya. Anak-anak pun tidak bisa lihat. Fitrahnya manusia, kata Nabi SAW, tidak mengetahui tentang hal yang gaib. Kita, antara kita dan jin itu ada hijab, pembatas. Tidak boleh berinteraksi, tidak boleh minta tolong, tidak boleh ada apapun kaitan dengan bangsa jin. Makanya mereka dibuat tidak terlihat. Kalaupun kita bisa melihat mereka, tidak satu atau dua yang kita lihat, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dibukakan tabir manusia, dia bisa melihat jin, seakan-akan dia berjalan di antara semak-semak, saking banyaknya itu. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan tuh di ujung itu ada satu, di ujung itu ada dua. Bukan satu atau dua. Nabi SAW katakan seakan-akan berjalan di antara semak-semak, saking padatnya, ramai mereka itu. Termasuk di sini? Iya, termasuk di sini. Saking banyaknya jin itu daripada manusia, tidak satu atau dua, tidak satu atau dua. Itu dalil yang pertama. Nabi jijik kepada orang-orang yang pelaku indigo ini. Dalil yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang bisa menebak, menerka, menerawang indigo, dukun, paranormal, orang pintar, apapun itu bahasanya. Kata Nabi SAW, hanya dua kemungkinannya, hanya dua kemungkinan untuk orang ini. Sekalipun dia bersorban, sekalipun dia panjang jenggotnya, sekalipun dia berjubah, tiba-tiba dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, dia bisa melihat jin dan sebagainya. Cuma dua kemungkinan. Yang pertama dia berdusta, yang kedua ada masalah di matanya. Bukan kita minta tolong ruqyah, tapi dia yang harus, ustaz ini harus diruqyah ini. Si bapak ini yang harus diruqyah. Bukan kita yang minta diruqyah, tapi si bapak ini yang harusnya diruqyah. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, lebih tegas. Mayoritas kita di Indonesia ini mengikuti madhab, cara beragama fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i ada banyak sekali kitabnya. Di antaranya ada nama kitab Manaqibus Syafi'i. Kitab Manaqibus Syafi'i. Di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan orang yang bisa menebak, menerka, menerawang, indigo, paranormal, orang pintar dan sebagainya, kalau dia sudah mengaku-ngaku mengetahui tentang hal yang gaib, kata Imam Syafi'i, kami batalkan syahadatnya, batal syahadatnya, kami batalkan persaksiannya. Kita lihat dia ahli agama, tapi tiba-tiba dia mengaku mengetahui tentang hal yang gaib. Menurut Imam Syafi'i, orang ini harus disyahadatkan ulang. Menurut Imam Syafi'i, orang ini harus disyahadatkan ulang. Maka kasus yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, bukan perkara yang sepele, bukan masalah yang sepele. Sayangnya di Indonesia orang-orang yang seperti ini diberikan panggung dia, dimuliakan dia. Bahkan banyak yang bertanya jika ada momen-momen penting, diberikan panggung untuk orang ini. Padahal ini orang-orang yang berpenyakit dan harus diruqyah. Orang-orang yang berpenyakit, matanya itu harus diruqyah. Sekalipun dia anak-anak, tidak ada istilah di Indonesia ini kita dengar
Anak-anak itu bisa melihat jin. Tidak ada istilah seperti itu. Tidak ada istilah seperti itu. Silakan Bapak buka cek kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya, namanya kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Anak-anak pun tidak bisa melihat jin. Tapi kenapa Ustaz banyak anak-anak yang bilang mengatakan tuh ada ini dan itu segala macam? Cek orang tuanya. Banyak di antaranya orang tua di Indonesia, termasuk mertua saya dulu ya, termasuk mertua saya. Alhamdulillah dia sudah rujuk itu, dia sudah mengerti. Banyak orang tua di Indonesia ini, kalau anak baru lahir ditempelkan apa itu namanya Pak, yang apa namanya itu? Penitian dasun, apa itu? Uang putih ya. Ditempelkan ke baju anaknya. Atau bahkan dia memperlakukan ari-ari. Ketika anak baru lahir, dikuburkan ari-ari, dimasukkan pensil ke dalam itu, ya, dimasukkan guntiang dalam itu, kemudian nyagi lampu. Padahal perilaku Islam tentang ari-ari ini tidak ada perlakuan khusus. Ari-ari hanya daging begitu saja, hanya daging begitu saja. Bapak atau ibu buang ke parit pun tidak ada masalah. Cuma karena daging busuk, maka harus dikubur. Tidak ada perlakuan khusus untuk ari-ari. Tidak ada perlakuan khusus untuk ari-ari. Tidak ada dikapani dia dulu, tidak ada dimandian dia dulu, tidak ada gitu. Tidak ada perlakuan khusus untuk ari-ari. Biasanya yang membuat anak itu bisa melihat dari kecilnya perlakuan-perlakuan orang tua yang seperti ini. Perlakuan-perlakuan orang tua yang seperti ini, yang membuat anaknya bisa mengetahui, melihat tentang hal yang lain. Yang lain. Bapak Ibu, ada syariat dalam agama kita menyembelih. Kita sering menyembelih itu di Idul Adha. Ada lagi di luar Idul Adha, namanya kalau kita berangkat umrah, kita mau menyembelih, namanya hadiu. Jadi Bapak Ibu walaupun pergi umrah bukan pergi haji, boleh tidak menyembelih di Makkah atau Madinah, itu boleh, namanya hadiu. Hadiu namanya. Nabi SAW ketika umrah selalu membawa hadiu. Ketika pembebasan kota Makkah, Nabi SAW dicegat, kau mau umrah atau menyerang Makkah hai Muhammad? Saya mau umrah. Dilihat, apa yang kau bawa? Saya bawa unta-unta. Terlihat bahwasanya untanya itu tidak ada beban, tidak ada dipasangkan pedang, tidak ada dipasangkan bekal-bekal yang khusus di untanya. Memang betul-betul unta lepas untuk disembelih. Artinya dalam syariat kita, dalam agama kita disyariatkan yang menyembelih itu tadi. Dan menyembelih ini di luar dari Idul Adha banyak sekali. Contoh saja. Kalau seandainya kita ada sesuatu keberhasilan dunia, kita mencapai sesuatu atau kita memiliki benda sesuatu, bentuk tanda syukur kita belikan kambing, kita sembelih, kita masak, kemudian kita undang orang makan. Kambing yang kita sembelih ini kita berikan untuk orang-orang makan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ayo, boleh. Saya ulangi. Konsep menyembelih itu disyariatkan dalam agama. Tapi ketika menyembelih dibeli kambing bentuk tanda syukuran, disembelih kambing, kemudian diberikan orang makan di rumah kita tanda syukuran. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau seandainya kambing ini disembelih kemudian dibuang ke laut, boleh? Tiga hari yang lalu saya ditelepon salah satu jamaah di Rengat. Jadi di sana mereka ada sungai larangan, sungai yang memang sengaja diisi ikan banyak, dan di tahun-tahun tertentu baru dia diambil ikan. Dan kebetulan seminggu batang lebat ikan itu dibongkar, diambil ikan juga. Cuman ketika mau mengambil ikan itu harus ada ritual sembelih kerbau. Dan kerbau ini disembelih, dihanyutkanlah
darah serta dagingnya ke sungai. Tanda bentuk menurut mereka, ucapan mereka ini tanda syukur terhadap sungai karena sudah memelihara ikannya. Mereka katakan seperti itu. Kepala desanya hubungi saya, dia sampaikan, Ustaz ini boleh atau tidak? Silakan Bapak, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi Ustaz kan menyembelihnya kan bismillah. Anda menyembelih dengan bismillah tapi bukan menyembelih untuk Allah. Menyembelih itu siapa berarti? Untuk sungai, untuk penunggu sungai. Yang lain yang simpel, yang sering terjadi di Indonesia ini. Ya sama lah, kebetulan ayah saya orang Pariaman juga Pak. Ibu saya orang Tersangka. Wah, saya lihat ke wallahu a'lam ya, apakah ini seluruh Sumbarkah atau di daerah ayah saya saja? Kalau waktu itu kebetulan saya melihat di daerah ayah saya di Pariaman. Ketika itu dia tetangga ini baru saja membeli motor, cash dia beli. Motor itu dia beli cash. Nyebalilah ayam, Pak. Ayam jantan itu nyebali, nyopotong. Memang kami diundang untuk syukuran di situ. Ada keberhasilan tertentu yang dia capai selain dari motor itu, maka kami diundang untuk makan malam di rumahnya. Sorenya saya datang ke situ karena tetangga, sore saya datang ke situ. Tiba-tiba waktu kami datang sore, dia sedang potong ayam, Pak. Dia sedang potongnya ayam, kemudian darahnya itu nyisiram ke undak. Yang baru nyebali. Supaya buang bala. Apapun lah tujuannya, yang saya tanya boleh atau tidak? Hah? Ah, kau nak awak jawab Pak? Awak jawab tu? Itu fitrah manusia. Tidak boleh. Bukan menyembelihnya yang dimasalahkan. Hati-hati. Bukan menyembelihnya. Silakan menyembelih. Mengundang syukuran pun boleh, silakan. Mau sembelih kambing, kerbau, lembu, sapi, silakanlah sembelih. Potonglah, silakanlah. Tapi peruntukkan sesuai dengan niat. Syukuran dimasak, sapinya dimasak, lembunya kasih orang-orang makan. Bukan darah atau dagingnya diberikan ke laut, darah atau dagingnya diberikan ke sungai. Awak dulu Pak, jauh ya sebelum COVID waktu itu. Kalau sama kawan Pak, tidak lo mungkin bentuk aku pergaulan kan, tapi sopan juga kadang-kadang waktu itu kau juga kadang-kadang bahan. Jadi biasanya sama kawan tuh kadang-kadang waktu itu pas di hari hari raya perayaan orang Cina tuh awak tak mengerti kan. Jadi banyak biasanya tuh ada nyawagi sesajen-sajen di malam hari tertentu tuh. Atau bahkan yang awak sendiri, yang saya sendiri alami di Ukui waktu itu Pak. Saya karena warga baru di situ, saya tanya. Karena lihat mayoritas Jawa di situ kental sekali, saya tanya sama orang yang dekat sama saya tanya, ada aktivitas apa biasanya Pak kalau malam 1 Muharram kau di situ? Saya tanya. Ya biasa itu Ustaz, kajian biasa itu. Cuman biasanya orang-orang situ punya ada pasti nyolatak sesajen-sajen di depan rumah tuh. Saya iya Pak, saya merasa aneh karena saya tidak pernah jumpa itu di Pekanbaru. Saya coba pastikan. Selepas Isya, saya pergilah ke warung. Saya pergi ke warung. Ramai tiba-tiba warung itu. Tidak pernah sebelumnya ramai warung itu di jam segitu. Ramai, ada. Jadi saya malah susah untuk berbelanja di jam segitu. Ditanya, banyak belanja Bu. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Jawa, tapi saya sedikit-sedikit paham lah yang dia sebutkan itu. Kok banyak sekali belanja Bu? Iya wes untuk saja ini. Saya di situ sudah berdetak, kayaknya benar ya yang dibilangkan Bapak tadi. Saya tunggu sampai jam 1. Saya lihat keluar dari rumah, saya bawa motor, saya jalan, ternyata memang benar ada sajen yang memang sengaja ditaruh di depan rumah dikasih lilin. Apa itu isinya? Ada nasi tumpeng, kadang-kadang ada uangnya, ada buahnya. Ada ayam. Nah saya pribadi, kalau
Sesembelihannya haram kita makan. Karena sesembelihan itu disembelihkan atas tujuan untuk Allah. Ini sesembelihan haram dimakan. Tapi buah-buahan dan yang lain halal. Buah-buahan dan yang lain halal. Karena pemilik memang sudah berniat untuk membuang itu. Awak bawa kantong dari rumah, Pak. Bawa kantong dari rumah. Karena sudah banyak nampak saja di pinggir jalan, awak balik pulang bawa kantong. Tengok cik-cik yang mana ada limau. Yang mana ada buah, awak ambil limaunya, buahnya cik-cik. Awak ambil buahnya cik-cik. Pagi hari ini semua mereka geger, gempar semuanya. Tadi malam ada roh yang datang. Kenapa? Buah kami hilang. Roh itu adalah orang Pekanbaru datang ke situ. Silahkan Pak, banyak di kuburan Cina resmi seperti itu banyak. Biasanya dia sengaja buang pakai duit malah biasanya. Silahkan ambil, pemiliknya memang sengaja membuang itu. Tapi kalau sesembelihannya hewan dan segala macam haram, tidak boleh diambil, nggak boleh diambil. Tapi kalau buah atau uang yang dia letak di situ ambil aja. Itu sudah halal insyaallah. Karena memang pemiliknya sengaja membuang. Gitu Pak Ibu ya. Itu diantara prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar mengetahui kita tidak lari dari konsep ketuhanan, kita tidak bingung tentang memahami konsep ketuhanan. Inilah prinsip yang mendasar sekali yang harus kita pahami. Orang-orang banyak keliru dari prinsip ini sehingga dia keluar lari mencari kebenaran yang lain. Di antaranya yang pertama, dia harus tahu tentunya bahwasanya dia diciptakan itu untuk beribadah, tidak ada tujuan yang lain. Kemudian yang kedua, dia harus tahu bahwasanya ibadah yang dia lakukan tidak akan pernah diterima kecuali dengan tauhid, murni beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Baik dia sesembelihannya, amalannya, muamalahnya, dia niatkan semuanya untuk Allah. Yang ketiga, dia harus tahu bahwasanya syirik adalah dosa-dosa yang paling besar, dosa-dosa yang paling berbahaya secara mutlak. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silakan. Gimana? Tidak hanya di kuburan syekh, ya. Apakah berdoa di kuburan syekh itu syirik? Berdoa untuk mayit, siapa yang melarang? Berdoa untuk mayit, siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Apakah doa kita sampai kepada mayit? Sampai. Saya selalu bilang, ya mereka yang mengatakan bahwasanya doa kita tidak sampai kepada mayit, coba tes matilah dulu, biar saya doakan. Coba tes matilah dulu, biar saya doakan. Sampai atau tidak? Doa kita secara umum sampai. Doa-doa kebaikan kita kepada mayit, tapi meminta kepada mayit, nah ini yang bermasalah. Yang sini yang sering diperdebatkan. Meminta kepada mayit, sebenarnya ini pembahasannya agak sensitif, Pak, ya? Agak sensitif ini. Berdoa, meminta doa kepada mayit, ini yang diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Seandainya ada mayit yang lebih berhak kita meminta kepadanya, siapa yang lebih berhak kita minta? Mayat Rasulullah SAW. Dan siapa yang lebih paham dari kita tentang itu? Apakah pemahaman ini baru timbul di belakangan umat ini? Tidak. Kalau memang ini memang syariat dan ini benar dan ini baik, tentu sudah lebih dulu para sahabat kerjakan. Ketika Nabi SAW wafat, tidak dipergunakan mayat atau kuburan Nabi SAW diminta untuk meminta sesuatu kepada Nabi SAW yang sudah wafat ketika itu. Mereka datang berziarah, mendoakan Nabi SAW, berdoa syafaat, bersalawat kepada Nabi SAW. Itu disyariatkan. Datang kita ke kuburan syekh, siapapun dia, syekh kepada syekh, kuburan syekh siapapun dia, berdoa kita ke situ, kita doakan dia, semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah terima amalannya selama di dunia. Bisa? Bisa, boleh. Tapi meminta kepada orang yang mati, yang wafat, ini tidak bisa. Saya jelas mengatakan
ini tidak bisa karena ada dalilnya hadis riwayat Bukhari. Disebutkan dalilnya panjang sekali. Bisa jam 8 karena riwayatnya panjang. Hadis itu ketika Nabi SAW mengantarkan mayit, mengantarkan salah satu jenazah sudah dikubur, kemudian Nabi SAW bertausiah. Kemudian Nabi SAW bercerita perjalanan ruh seorang muslim, atau setelah menceritakan perjalanan ruh seorang muslim, kemudian Nabi menceritakan perjalanan ruh orang-orang yang kafir, fasik, munafik ketika dicabut ruhnya. Kemudian apa perjalanan dia, apa yang akan dia dapat. Dari hadis itu jelas bahwasanya tidak bisa mayat melakukan apa-apa. Hadisnya sahih di Bukhari. Mayat tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita berdoa kepada dia, kita minta lapangkan kuburnya, semoga Allah selamatkan dia dan terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya dan segala macamnya, itu pasti diterima. Itu pasti diterima insya Allah. Apalagi itu datang dari doa anak-anak yang soleh. Dia berdoa kepada ibunya, anak soleh yang berdoa kepada ibunya, ini pasti diterima. Haram, tak boleh. Silakan coba tes mati dulu, biar saya doakan. Nanti insya Allah saya undang, saya ajak orang supaya ikut doakan juga. Rame-rame kami doakan nanti. Kalau memang haram tak boleh, memang tak sampai. Coba tes mati dulu. Begitu kira-kira ya. Baik itu kuburan syekh atau kuburan yang lain, kita berdoa tidak syirik, bukan berdoa sih, silakan berdoa boleh, silahkan berdoa boleh. Tapi berdoa meminta kepada mayit itu tidak boleh. Karena ini ya, terakhir, Bapak Ibu, terakhir, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, dia didakwahkan oleh Nabi SAW. Apakah dia percaya Tuhan atau tidak? Coba dulu. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya itu percaya Tuhan atau tidak? Kafir atau tidak dia? Dia kafir, dihitungi kafir oleh Nabi SAW karena dia percaya Tuhan atau tidak? Dia percaya Tuhan. Abu Jahal dan kawan-kawannya, dia percaya Tuhan. Cuman yang keliru dari pemikirannya, dia berdoa meminta kepada perantara. Dia berdoa menggunakan perantara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Coba hai Muhammad, kau tanyakan, kita tentunya sebutkan sallallahu alaihi wasallam, tapi ini bahasa dalam Al-Quran. Coba hai Muhammad, coba ucapkan, tanya pada mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memindahkan matahari dan bulan? Serentak pasti mereka mengatakan la yakunallah. Semua ini ada yang memelihara, semuanya Allah yang memelihara. Ada Tuhan namanya Allah. Tahu berarti ada Tuhan namanya Allah. Tapi kenapa meminta kepada patung-patung nih? Kenapa minta sama berhala-berhala? Apa jawaban mereka? Kami tidak meminta menyembah illa liqarribuha illa huwa, kecuali hanya kami tidak meminta pada patungnya, kami bukan meminta pada berhalanya, tapi ini kami gunakan sebagai perantara saja. Ini kami minta sebagai perantara saja. Bahkan sebenarnya bahkan jelas Allah sebutkan kepada kita, meminta langsung kepada Allah tidak perlu dengan perantara. Meminta berdoa kepada Allah tidak perlu menggunakan perantara. Jangankan Bapak Ibu berbisik dengan sujud, terbesit saja di hati, Allah sudah tahu. Maka tidak perlu Allah menggunakan sekutu, menggunakan perantara untuk bisa mendengarkan doa Bapak Ibu. Aku qauli hadza, setelah mengucapkan perkataan saya ini, fa astaghfirullah li wa lakum. Saya beristighfar kepada Allah dan mengajak Bapak Ibu sekalian juga untuk beristighfar padanya. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.